Belajar dari kesalahan masa lalu. Bersama saya, Paulus Wiratno dalam acara Making Life Better. Saudara pendengar, adalah sebuah sukacita tersendiri apabila hari ini saya masih bisa mengunjungi sahabat dimanapun berada dalam acara Making Life Better yang akan menolong kita untuk memiliki kehidupan yang lebih baik. Topik kita pada hari ini ialah tentang belajar dari kesalahan masa lalu. Di dalam kehidupan ini setiap kita pasti pernah membuat kesalahan-kesalahan, kebodohan-kebodohan, dan berdasarkan kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan, kadang-kadang kita justru menggunakannya untuk melakukan yang lebih baik. Itu sebabnya ada sebuah pepatah yang mengatakan pengalaman adalah guru yang terbaik. Dan di studio sudah ada tamu istimewa kita, yaitu Saudari Ratna yang pernah membuat kesalahan yang saya pikir dia sudah belajar daripadanya. Selamat datang di studio, Ratna. Ratna, tolong ceritakan sedikit mengenai kesalahan atau kebodohan yang pernah kamu alami dan kamu sudah belajar daripada pengalaman itu. Kesalahan yang pernah saya buat beberapa bulan yang lalu, saya berhubungan dengan seseorang yang mungkin biasanya kalau misalkan berhubungan dengan seseorang yang masih belum punya berkeluarga itu masih dibilang satu masalah yang biasa. Tapi ini saya berhubungan dengan seseorang yang sudah mempunyai keluarga. Dan hubungannya bukan hanya sekedar hubungan yang biasa. Iya. Hubungannya sudah sampai kepada romantika cinta kepada seorang yang boleh saya katakan suami yang sudah punya istri. Iya. Sebelum kamu mulai hubungan itu sudah tahu belum bahwa orang itu sudah punya istri atau kamu dikibulin gitu loh? Sudah. Sudah tahu. Sudah tahu. Kamu tahu bahwa apa yang kamu lakukan itu berbahaya. Iya. Iya, memang yang saya lakukan itu berbahaya karena pada waktu itu kasus saya sendiri sewaktu saya kerja, dia teman sekerja saya gitu. Oh, orang itu adalah teman kerja iya. kamu. Kok kamu akhirnya bisa menjalin hubungan dengan dia? Awalnya bagaimana itu? Awalnya sih karena mungkin setelah saya mengalami kecelakaan, 3 bulan setelah saya mengalami kecelakaan itu, saya mulai masuk kerja lagi. Yeah. Pas pada waktu itu kondisi saya memang benar-benar perlu bantuan seseorang gitu. Yeah. Waktu kerja itu saya memakai 2 tongkat karena patah kaki. Jadi untuk pergi ke tempat kerja itu perlu seseorang yang untuk jemput antar gitu. Antar jemput. Jadi karena kebaikan dia itulah saya terjebak di situ. Jadi karena kamu merasa sudah dibaikin, kamu rasa berhutang budi itu kepada orang itu. Dan rupanya laki-laki itu memanfaatkan rasa hutang budi itu kepada kamu. Iya. Akhirnya terjadilah hubungan affair yang membuat kamu akhirnya jatuh. Iya. Dalam dosa. Dan kamu sudah menyadari bahwa itu sesuatu yang salah. Nah, dari pengalaman yang sedang kamu alami, waktu kamu tahu bahwa ternyata kamu dimanfaatkan oleh orang itu, respon kamu bagaimana? Ya, sakit juga sih, Pak. Sakit juga. Sempat marah gak kamu dengan orang itu? Dan marah kepada diri sendiri, marah dengan Tuhan? Kalau marah sih marah pada diri sendiri. Karena kondisi yang pada waktu itu terjadi gitu. Ya. Dalam situasi di mana kamu membutuhkan orang lain dan kamu menemukan ada seorang laki-laki yang sudah beristri yang memberikan perhatian dan pertolongan kepada kamu merasa seperti menemukan figur seseorang yang mungkin memang dapat menjadi penolong dalam kehidupan kamu. Nah, sedikit saya mau bertanya, hubunganmu dengan ayah atau dengan ibu bagaimana? Dengan ayah atau ibu sih biasa. Dalam situasi kamu sedang membutuhkan pertolongan orang lain, sejauh mana mereka mendampingi atau memberikan pertolongan kepada kamu waktu-waktu seperti itu? Karena pada waktu-waktu itu kan saya jauh dari mereka. Jauh dari mereka, saya hidup di kos-kosan. Jadi itulah yang membuat saya jadi jatuh gitu. Nah, sahabat, ini pengalaman yang menarik dan Ratna
tidak malu untuk menceritakan sebagai sebuah pengalaman yang bisa dipelajari, bahwa pada akhirnya ada hubungan affair, love affair dengan pria itu yang membuat Ratna akhirnya hamil. Dan tentu saja ada perasaan terpukul, ada perasaan malu, ada perasaan-perasaan yang lain, tapi Ratna masih bisa bertahan. Itu yang saya menganggap Ratna memiliki kekuatan yang luar biasa secara moral. Dia masih tegar menghadapi kenyataan itu sebagai seorang wanita. Ada enggak rasa rendah diri setelah mengalami hamil di luar pernikahan? Untuk merasa rendah diri berat ya Pak ya. Karena tahu sendiri kondisi seperti itu mungkin dalam diri kita sendiri merasa, oh aku masih kuat. Tapi mungkin di lingkungan itu sendiri, di lingkungan nggak mungkin bisa menerima malu keadaan seperti itu. Jadi mungkin ada secara moral kamu punya beban yang berat sekali ya. Iya. Dan dalam keadaan seperti itu, apa yang kamu lakukan waktu itu, waktu kamu menyadari kamu hamil? Saya hanya bisa menyerahkan semuanya pada Tuhan, minta kekuatannya. Dan saya punya satu pikiran begini, saya sudah melakukan satu kesalahan. Nggak mungkin saya melakukan kesalahan untuk kedua kalinya. Betul. Atau menggugurkan kandungan yang saya. Luar biasa. Itu. Ya begitulah Pak. Saya senang sekali karena kamu jujur menyampaikan itu. Kamu mengatakan tidak mungkin saya menggugurkan karena kamu takut dengan Tuhan. Ya, sempat tidak kamu seperti putus asa gitu, dalam keadaan yang kalut, kamu punya rencana misalkan aja mau bunuh diri, atau kamu mau melakukan sesuatu yang ya sudahlah, lebih baik daripada saya malu, saya harus melakukan ini. Pernah enggak? Sempat enggak terpikir di benak kamu? Ya puji Tuhan, saya nggak pernah ada pikiran untuk melakukan bunuh diri. Cuma satu pikiran saya pergi dari rumah, menghindar agar orang tua saya nggak malu. Cuma itu. Orang tua kamu tahu ya? Seketika itu langsung tahu? Mereka tahu kira-kira 1 minggu sebelum saya kesini. Dan responnya bagaimana? Mereka kaget. Karena pas mereka tahu saya udah berhenti bekerja dan sudah pergi dari rumah. Kamu menceritakan dengan menangis, menunjukkan bahwa ada sesuatu yang terluka dengan peristiwa itu, yang barangkali ini bisa menjadi pelajaran bagi saudara-saudara kita yang lain, khususnya kaum wanita, kaum remaja, supaya tidak terjebak dalam kesalahan yang sama. Yang membuat kamu menangis apa sebetulnya? Yang membuat saya menangis karena saya merasa bersalah pada Tuhan. Itulah kenapa saya nggak bisa gimana gitu Pak. Ratna, tahukah kamu bahwa di dalam Alkitab dosamu seperti apapun di hadapan Tuhan, bahwa Tuhan mengampuni kamu? Tuhan mengampuni kamu. Dan saya yakin, namanya juga manusia, kita semua masih bisa melakukan kesalahan, kan? Dan saya yakin orang tua kamu juga memang pasti ada kekecewaan, tapi juga mereka harus berani menghadapi kenyataan bahwa hal seperti ini bisa terjadi kepada siapa saja, kan begitu. Nah, yang saya ingin kamu harus memperhatikan sekarang ialah kamu tidak boleh hanyut terus dalam sebuah perasaan duka, perasaan kecewa, perasaan frustasi, karena itu akan mengganggu janin yang ada di dalam kandungan kamu gitu. Iya kan? Iya. Ya, jadi kiat-kiat apa yang kamu lakukan selama ini untuk kamu bisa mengatasi perasaan-perasaan bersalah gitu? Iya, yang saya lakukan cuma saat ini mendekatkan diri pada Tuhan dan menjalin hubungan lagi dengan keluarga yang ada. Nah, ini penting sekali, oleh karena kalau kamu sudah membuat kesalahan dan kamu minta ampun kepada Tuhan, ketahuilah bahwa Tuhan sudah melupakan itu. Cuman akibat daripada kesalahan kita memang harus bertanggung jawab. Ya kan? Kalau misalkan kita bermain api kemudian kita akhirnya kebakar, memang ya apinya mungkin sudah padam tapi lukanya masih kita bawa gitu. Yang saya ingin dalam kehidupan kamu masih muda,
kamu mulai berpikir ke depan. Jangan sampai kamu dipermainkan oleh perasaan rasa bersalah dan kegagalan di masa lalu. Semua orang pernah gagal. Semua orang pernah mengalami kesulitan. Yang perlu kamu harus lakukan sekarang ya melihat ke depan. Bagaimana kamu membesarkan anak. Bagaimana kamu nanti akhirnya akan menjadi seorang wanita yang tegar dan berharap kepada Tuhan. Tuhan akan membuka jalan buat kamu. Ada enggak ketakutan-ketakutan yang kamu miliki sekarang melihat ke depan? Sebentar lagi kamu akan melahirkan anak misalkan. Ada enggak ketakutan-ketakutan yang menghantui pikiranmu selama ini? Untuk saat ini sudah tidak ada lagi ketakutan, tapi kalau misalkan nanti suatu saat anak ini udah dewasa, yang saya takutkan dia tanya soal orang tuanya. Itu aja. Kamu sudah siap-siap atau ada berkecamuk dalam pikiranmu, saya harus menjawab bagaimana gitu ya? Itulah yang masih dibingungkan. Iya. Nah, dibutuhkan hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan memang. Suatu saat kita harus jujur kepada anak-anak kita, ya kan? Harus berani mengungkapkan pada waktu anak itu sudah bisa memahami. Kita tidak bisa membohongi, karena waktu kita membohongi, kita akan jatuh kepada kebohongan-kebohongan yang berikutnya. Dan memang satu saat kamu harus jujur, ya. Dan saya pikir waktu anak itu sudah bisa memahami, dia akan mengerti apa yang terjadi. Jadi kamu tidak perlu takut, tidak perlu harus merasa kecewa karena kesalahan yang pernah kamu lakukan itu. Saya sangat seperti terbeban oleh karena dalam peristiwa seperti itu pasti ada luka batin yang kadang-kadang dialami, dan luka batin itu kadang-kadang lebih dalam daripada luka-luka yang biasa oleh karena dipukul atau karena kena pisau. Tapi luka di dalam batin itu akan mempengaruhi segenap kehidupan kita, dan saya tidak ingin kamu membawa luka itu, kekecewaan itu kemana-mana. Apakah kamu sudah merasa secara pribadi kamu tahu bahwa saya sudah sembuh atau luka batin saya sudah terbalut, atau kamu masih kadang-kadang kalau mengingat peristiwa itu masih kayak kamu ngelus dodo, orang Jawa bilang, masih rasa marah atau kecewa, masih ada enggak? Puji Tuhan nggak ada perasaan marah atau apapun, baik kepada ayah dari bayi saya sendiri. Jadi saya cuma minta kekuatan dari Tuhan, itu aja. Ya, pertanyaan saya berikutnya ialah, apakah laki-laki yang membuat kamu hamil bertanggung jawab dalam arti masih ada kontak dengan kamu dan bertanggung jawab untuk ikut membesarkan anak itu, dalam arti support secara mungkin secara finansial, ada enggak? Atau kamu putus hubungan langsung setelah itu? Pernah di sidang antar keluarga, dia mau bertanggung jawab, tapi tidak mau sampai istrinya tahu. Dan itu juga dia mau mengganti uang itu sebesar 3 juta rupiah. Jadi sama keluarga itu tidak diterima, dikembalikan. Dan setelah saat itu nggak ada lagi hubungan, nggak ada lagi kontak ataupun pembicaraan yang lain. Ya, saudaraku, kita sedang belajar mendengarkan suara hati seorang wanita yang telah membuat kesalahan di masa lalunya dan sudah berhasil mengatasi kekecewaan dan juga mengatasi masalah-masalah yang tumbuh akibat daripada kesalahan itu. Dan saya yakin kita semua ikut diharu-birukan perasaan kita dengan peristiwa itu. Tetapi sebagai manusia yang normal, kita semua pernah melakukan kesalahan. Tetapi janganlah kita terus-menerus melakukan hal yang sama. Kita belajar dari kesalahan demi kebaikan di masa depan. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan program Making Life Better. Hubungi kami di 0811 3901 144 atau 0811 3901 140. Mari dukung pelayanan Making Life Better melalui rekening BCA 66 900 30525. Sekali lagi, 66 900 30525. Atas nama Paulus Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Making life better, bikin hidup lebih baik.